Kembali berjumpa dengan saya Dr. Ratna Widayati. Kali ini kita akan membahas mengenai topik selanjutnya dari mata kuliah patologi manusia, yaitu topik tentang kanker dan gangguan akibat radikal bebas. Ya, untuk kanker, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisinya. Untuk kanker itu sendiri kita kenal dengan istilah neoplasia. Ya, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut sebagai neoplasia. Sebenarnya istilah neoplasia itu mengacu pada kondisi di mana sel-sel di dalam suatu jaringan atau bahkan organ gitu ya, berkembang secara tidak terkendali, tidak terkontrol. Berbeda dengan kondisi yang ada pada pertumbuhan normal di mana pembelahan selnya atau pertumbuhan selnya itu diatur. Ada keseimbangan antara pembelahannya dan kematian sel itu sendiri. Sedangkan pada neoplasia tidak terjadi keseimbangan tersebut, ya. Jadi antara pembelahan dan kematian selnya menjadi tidak seimbang. Sehingga dengan hasil akhirnya untuk kondisi neoplasia adalah pembentukan massa jaringan yang terus bertumbuh berlebihan. Nah, sebenarnya istilah neoplasia ini sendiri adalah suatu ada dibagi gitu ya, dibagi menjadi dua kategori, neoplasia jinak dan neoplasia ganas. Kapan disebut neoplasia jinak? Kapan disebut neoplasia ganas? Kita menyebut neoplasia jinak jika sifatnya, pertumbuhannya, dia biasanya lambat. Dari mulai ukuran yang kecil sampai dia membesar, biasanya dia ada dalam kurun waktu, jangka waktu yang lama, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi dia bisa berubah menjadi ganas. Dan sifat-sifat dari pertumbuhan dari neoplasma ini, sifatnya dia tidak menginfiltrasi, dia tidak menyusup gitu, tetapi dia menekan, dia membesar sehingga menekan jaringan sehat di sekitarnya. Sedangkan kalau neoplasia ganas, dia sifatnya bukan menekan, membesar, menekan ke jaringan sekitarnya, tetapi dia menyusup. Pertumbuhannya itu menyusup, menyebar ke jaringan sehat di sekitarnya. Ya, jadi berbeda. Dan biasanya kalau dari hasil imaging, neoplasia jinak ini biasanya dia relatif bulat atau lonjong begitu dan berkapsul. Ada jaringan ikat yang membatasi antara mana yang jaringan sehat dan mana yang jaringan yang sudah berubah keganasan. Sedangkan pada neoplasia ganas biasanya dia tidak berkapsul ya. Oleh karena itu, karena tidak berkapsul, maka pertumbuhan dari sel kanker itu sendiri dia bisa menyusup. Menyusup kemana? Menyusup ke jaringan sehat di sekitar dari sel kanker itu sendiri. Ya, ya. Selanjutnya mengenai kalau dalam tubuh seseorang gitu terdapat pertumbuhan neoplasia, ada dua hal yang terjadi. Bagaimana pengaruh neoplasia itu tersendiri terhadap hostnya atau pasiennya, dan bagaimana pengaruh kondisi pasien terhadap pertumbuhan neoplasia. Ya, jadi saya mau tekankan terlebih dahulu istilahnya. Jadi kalau neoplasma itu adalah hasil akhir dari proses yang disebut sebagai neoplasia. Ya, jadi neoplasma itu adalah objeknya, bendanya, sedangkan neoplasia adalah suatu kondisi, suatu proses, gitu. Ya, oke, kita masuk kepada pembicaraan mengenai bagaimana pengaruh neoplasma, pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap host, bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh pasien. Ya, yang pertama kita bicarakan dulu mengenai neoplasma jinak. Kita tadi sudah secara selintas kita bicarakan di depan bahwa neoplasma jinak ini karena dia berkapsul dan pertumbuhannya adalah membesar dan menekan jaringannya, karena itu sifatnya dia tergantung lokasinya juga ya, tergantung lokasinya. Misalnya
lokasinya itu suatu neoplasma itu kejadiannya di uteri, katakanlah neoplasma uteri yang mungkin posisinya dekat dengan muara dari tuba uterina. Kalau dia membesar, miomanya itu membesar, neoplasma jinaknya itu membesar, maka yang terjadi adalah adanya sumbatan dari saluran tuba uterina yang akan berakhir di rongga uteri. Ya, biasanya pasien si wanita tersebut akan mengalami bisa infertilitas. Ya, kenapa? Karena dengan adanya sumbatan di uh, apa muara dari tuba uterina ini sehingga tidak memungkinkan sperma itu bisa masuk ke saluran tuba untuk bertemu dengan ovum, ya. Atau mungkin karena sumbatannya tidak total, secara ukuran sperma masih bisa masuk, tetapi ketika sudah membuahi sel telur dan menghasilkan sigot, di mana kita tahu bahwa sigot itu pada pertumbuhannya bisa semakin membesar, ukurannya lebih besar dari sperma, sehingga bisa terjadi pembuahan membentuk sigot, tetapi sigotnya tidak bisa keluar menuju tempat untuk nidasi, untuk menempel pada rongga uteri, karena ujung dari tuba uterina ini ada sumbatan, ya. Jadi dia tidak bisa nempel ke tempat seharusnya yang di rongga rahim, ya. Akibatnya biasanya si sigot ini akan bernidasi pada di tuba uterina yang akan menghasilkan suatu kondisi yang disebut sebagai kehamilan ektopik, ya. Lalu pengaruh yang berikutnya mengenai neoplasma jinak ini yang seperti saya sebutkan tadi bahwa biasanya sifatnya karena tadi mendesak jaringan sehat di sekitarnya dan bukan merusak, bukan destruktif gitu ya, maka sifatnya adalah ringan, tetapi bisa juga fatal, tergantung sekali lagi, tergantung lokasinya dari si neoplasma jinak itu di mana gitu. Neoplasma jinak, tetapi kalau lokasinya di tempat yang sangat vital, misalnya di batang otak, astrositoma, itu neoplasmanya sebenarnya jinak, tetapi karena posisinya tidak menguntungkan ada di batang otak, sedangkan kita tahu bahwa batang otak adalah suatu area di otak yang menjadi pusat dari regulasi fungsi dari organ-organ vital tubuh kita seperti jantung dan paru-paru. Sehingga kalau terbentuk neoplasma walaupun jinak pada batang otak biasanya akan berakibat fatal sampai ke kematian ya, karena memang batang otak itu pusat dari regulasi organ-organ vital yang sangat penting ya, jantung dan paru-paru. Ya, yang berikutnya dapat terluka dan infeksi sehingga bisa menimbulkan suatu tanda yang disebut sebagai perdarahan. Misalnya mioma atau kanker pada rahim gitu ya, pada uterus. Kalau dia terjadi perlukaan, terjadi destruksi gitu, apapun penyebabnya, suatu destruksi adalah suatu kerusakan sel, di mana kita tahu bahwa salah satu ciri khas sel kanker adalah banyaknya pembuluh darah di sekitar sel kanker. Jadi kalau terjadi kerusakan sel jaringan, akan luruh jaringan tersebut, akan hancur. Akibatnya pembuluh darah, kapiler-kapiler yang ada pada jaringan kanker itu juga akan pecah, ya, sehingga akan menimbulkan perdarahan. Ya. Atau juga bisa bersifat pengaruhnya secara mekanik, dan pengaruhnya juga secara metabolik. Misalnya, kalau neoplasma jinak ini terdapat atau berkembang di pankreas misalnya, sehingga memberikan hasil akhir insulinnya meningkat, karena kita tahu pada sel-sel beta pankreas ini fungsinya adalah untuk menghasilkan insulin. Jadi kalau ada pertumbuhan yang berlebih pada pankreasnya, sel-sel penghasil insulinnya atau istilahnya pabriknya itu jumlahnya lebih banyak gitu ya, ya hasil akhirnya ya outputnya dari pabrik tersebut ya tinggi. Apa outputnya dari pankreas? Salah satunya adalah insulin ya. Ya, berikutnya kalau memang yang tumbuh itu adalah neoplasma ganas, apa yang terjadi? Ya, ingat bahwa neoplasma ganas ini sifatnya dia infiltratif sampai destruktif, jadi merusak jaringan sekitarnya. Jadi sifat neoplasma ganas ini dia lebih agresif dibandingkan kalau neoplasma yang jinak ya. Makanya pada kasus-kasus neoplasma ganas atau yang
kita kenal dengan istilah kanker atau cancer, biasanya dia akan menghasilkan pada tahap lanjutnya akan menimbulkan suatu jaringan nekrotik atau jaringan rusak, jaringan yang busuk begitu. Kenapa? Karena memang sifat pertumbuhan dari si neoplasma ganas atau kanker ini dia sifatnya adalah destruktif. Jadi dia merusak jaringan sehat di sekitarnya, ya. Ya, yang kedua mengenai bagaimana pengaruhnya si host, kondisi tubuh pasien terhadap pertumbuhan neoplasma, ya. Salah satu ciri dari pertumbuhan kanker atau yang kita kategorikan sebagai neoplasma ganas itu adalah banyaknya pembuluh darah. Si sel kanker ini sanggup membentuk pembuluh darah baru. Mengapa? Karena dengan bertambah banyaknya jumlah sel yang tidak terkendali dari sel kanker tadi, menimbulkan kebutuhan akan nutrisi dan oksigen dari jaringan kanker itu meningkat. Ya, jadi bukan hanya jaringan sehat saja yang membutuhkan oksigen dan nutrisi, ya, tetapi jaringan kanker pun juga sangat membutuhkan nutrisi dan oksigen untuk perkembangannya, untuk pertumbuhannya, ya. Karena itu kita sebagai orang yang tahu kesehatan harusnya bisa mengkritisi suatu klaim-klaim dari produk-produk kesehatan di mana sangat menonjolkan ayo terapi oksigen gitu ya, karena oksigen itu dapat membunuh kanker. Padahal sebenarnya secara patofisiologi itu hal yang sangat bertentangan. Mengapa? Karena seperti halnya pada sel normal, sekali lagi, seperti pada halnya sel normal, sel kanker pun, jaringan kanker pun juga justru butuh oksigen dan butuh nutrisi. Ya, kalau dia semakin banyak oksigen ya dia semakin senang gitu ya, semakin banyak makanannya gitu. Nah, ciri khasnya dari sel kanker ini salah satu tandanya adalah karena kebutuhan akan oksigen dan nutrisinya itu besar, makanya dia berusaha untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi dan oksigen itu. Caranya bagaimana? Dengan membentuk pembuluh-pembuluh darah yang baru. Ya, dan hebatnya gitu, si kanker ini misalnya pada terapi yang dihambat pembuluh darah yang akan mengalirkan oksigen dan nutrisi ke arah kanker tersebut gitu ya. Si kanker ini ternyata punya mekanisme untuk menghindari dari terapi tersebut ya. Jadi kalau pembuluh darahnya dirusak oleh suatu terapi ya dia akan membentuk pembuluh-pembuluh darah yang baru gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk si kanker ini bisa survive, bisa bertahan. Ya, berikutnya mengenai karsinogenesis. Apa itu karsinogenesis? Ya, jadi sebenarnya karsinogenesis ini adalah suatu proses kejadian pembentukan kanker. Namanya saja karsino dan genesis. Genesis itu kan pembentukan ya, kejadian. Jadi karsinogenesis adalah istilah yang mengacu pada proses terbentuknya jaringan kanker. Ya. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas mengenai karsinogenesis, karena karsinogenesis itu kan suatu kondisi yang patologis, kita harus ingat dulu bagaimana kondisi yang fisiologisnya, bagaimana kondisi yang normalnya dari suatu pertumbuhan dari suatu sel atau jaringan, ya. Pada kondisi sel normal, dia ada keseimbangan antara kapan berproliferasi atau bertambah banyak dan kapan untuk mati. Karena kita tahu bahwa sel itu kan punya berbagai macam sinyal, sinyal untuk pertumbuhan, sinyal untuk apoptosis atau kematian sel gitu ya. Nah, ini pada sel normal itu ada keseimbangan. Kapan sinyal pertumbuhan diaktifkan? Misalnya pada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan sel-sel baru, misalnya pada perdarahan, karena misalnya pada wanita itu setiap bulan rutin menstruasi, kehilangan banyak darah, begitu ya. Tidak heran kalau wanita setelah menstruasi atau selama menstruasi terkadang bisa memberikan keluhan pusing, melayang, gitu kan, karena memang kondisi tubuhnya adalah kehilangan banyak darah, ya, berapa cc itu keluar ya, dan masuk dalam kondisi yang disebut sebagai anemia. Nah, sebagai
kompensasinya tubuh kita akan berusaha memberikan sinyal untuk pembentukan sel-sel darah yang baru, ya. Atau misalnya lagi kalau Anda terluka, keiris pisau gitu, ya. Terjadi perdarahan, tetapi beberapa lama kemudian akan berhenti perdarahannya dan dalam beberapa hari lukanya akan menutup. Mengapa bisa menutup? Karena sel kulit tubuh kita akan regenerasi, ya, membentuk sel-sel kulit yang baru. Begitu juga dengan matriks ekstraselulernya, ya, akan terbentuk matriks sel-sel ekstraseluler yang baru, sehingga lukanya itu bisa menutup. Ya, jadi dalam kondisi diperlukan, maka sinyal pertumbuhan ini akan aktif, sehingga aktif untuk membentuk sel-sel yang baru, sel-sel anakan yang baru yang sama dengan sel induknya. Sel kulit akan jadi sel kulit, sel darah akan jadi sel darah, ya, sesuai dengan induknya. Ini yang disebut sebagai proliferasi. Nah, untuk mengatur jalannya proliferasi ini, suatu sel normal ini melalui tahap yang disebut sebagai siklus sel. Ya, siklus sel, coba ingat kembali pada pelajaran SMA. Siklus sel ini ada 4 fase, yaitu fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. Antara fase M, fase membelah atau mitosis menuju G1 ini, kalau tidak ada sinyal pertumbuhan, maka sel akan masuk pada fase G0, fase istirahat gitu ya, tidak beraktivitas dalam arti kata tidak beraktivitas untuk persiapan membelah diri. Tetapi kalau ada sinyal pertumbuhan, ada perintah untuk bertumbuh, untuk membelah diri, maka sel ini akan masuk pada fase G1, di mana fase G1 ini adalah fase untuk mempersiapkan sintesis. Fase kritis, fase checkpoint gitu ya. Untuk menentukan apakah sel ini bisa lanjut ke fase berikutnya atau tidak. Itu fase G1, fase yang sangat penting untuk dilalui ya. Kalau memang sel ini beres, dia akan masuk ke fase S, yaitu fase sintesis DNA. Masih ingat sintesis DNA waktu zaman SMA ya, di mana DNA kita akan membentuk ikatan untaian ganda yang akan masing-masing akan istilahnya akan mengganda begitu ya, sehingga nanti hasil akhirnya ya anakannya akan menghasilkan jumlah kromosom yang sama gitu ya, dengan DNA yang sama dengan DNA induknya gitu ya. Lalu kalau fase S sintesisnya sudah siap, DNA-nya sudah siap, maka akan masuk ke fase G2, selanjutnya fase M, yaitu fase mitosis. Ya, kita mau mencermati mengenai istilah checkpoint tadi. Ya, mengapa fase G1 ini adalah fase checkpoint yang penting untuk sebuah sel ini, apakah nanti dia akan bertumbuh untuk membelah diri ataukah tidak ya. Mengapa seperti itu? Karena pada fase checkpoint ini, kalau misalnya pada fase G1 ini sel tubuh kita itu bisa membaca bahwa terjadi kerusakan DNA atau yang disebut sebagai mutasi, maka siklus sel ini akan berhenti. Karena untuk bisa masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase S, itu syaratnya adalah DNA harus utuh, gitu, harus normal urutannya, tidak terjadi mutasi. Tetapi kalau ada mutasi, maka sel ini akan diperintahkan untuk berhenti. Itu normalnya, ya. Berhenti lalu apa? Kalau sel itu berhenti, maka sel itu akan memberikan kesempatan untuk DNA ini memperbaiki urutannya, sehingga kembali menjadi urutan DNA yang normal. Tetapi kalau kerusakannya terlalu besar, maka sel ini tidak akan sanggup untuk memperbaiki urutan DNA tersebut karena sudah terlalu luas ya untuk kerusakannya. Ya. Akibatnya, maka sel akan mengambil jalur kedua, yaitu jalur apoptosis. Apa itu apoptosis? Kematian sel yang terprogram. Jadi, kalau memang kerusakannya besar karena tidak bisa mengatasi dengan memperbaiki urutan DNA-nya, maka sel akan masuk jalur apoptosis, akhirnya adalah sel ini akan mati. Akibatnya, sel yang mengandung DNA yang mutasi tadi tidak akan bisa membelah diri. Gitu. Itu normalnya. Ya. Jadi bayangkan kalau ada suatu mutasi pada gen-gen yang terlibat dalam checkpoint ini ya pada link gambar ini,
Ya, ini adalah fase checkpoint antara G1 ke S itu adalah checkpoint ya, Anda bisa lihat di situ ya. Anda bayangkan ini banyak gen yang terlibat, banyak protein yang terlibat yang disandi oleh beberapa gen ya, banyak gen. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi mutasi di sini, maka kontrol siklus pertumbuhan ini akan terganggu. Misalnya, ada kerusakan DNA. Normalnya kalau terjadi kerusakan DNA kan siklus sel berhenti, lalu memperbaiki diri. Tapi ternyata ada mutasi DNA protein yang harusnya menjaga siklus sel yang untuk berhenti, dia tidak sanggup untuk menghentikan dari siklus sel tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya sel yang mengandung DNA yang termutasi tadi akan tetap membelah diri. Akibatnya anakannya juga akan menghasilkan anakan dengan DNA yang termutasi. Begitu juga dengan anakan tersebut akan bermitosis lagi, bermitosis lagi, bermitosis lagi menjadi berlipat kali ganda. Ya, karena itu kita paham bahwa karsinogenesis ini adalah sel yang pertumbuhannya tidak terkendali. Mengapa? Ya, dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ya berikutnya mengenai apa? Tadi saya katakan bahwa siklus sel ini kan banyak gen yang terlibat ya. Nah, gen-gen apa saja yang terlibat dalam uh, mengatur siklus sel ya. Jadi ada 3 golongan besar. Saya tidak akan menyampaikan yang terlalu detail gitu ya. Saya akan menyampaikan hal-hal yang umum saja. Golongan besar yang pertama adalah proto-onkogen, yang kedua adalah tumor supresor gen, dan yang ketiga adalah gen pengatur apoptosis. Intinya, proto-onkogen adalah gen yang tugasnya untuk merangsang pembelahan sel, merangsang pertumbuhan sel. Jadi kalau ada proto-onkogen aktif, dia akan memerintahkan untuk sel itu membelah diri. Ya. Tetapi kalau dia mengalami mutasi, maka perintahnya itu menjadi berlebihan begitu. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah pertumbuhan yang tidak terkendali. Macam-macam yang termasuk gen ini apa saja Anda bisa lihat di slide ini ya. Ada RAS, ada MYC, ada ERK2, ada HER2 ya. Ada beberapa gen yang lain ya. Anda bisa hafalkan. Saya tidak memperdalam tentang ini. Kategori yang kedua atau golongan yang kedua adalah tumor supresor gen. Tumor supresor gen ini adalah namanya saja tumor supresor gen. Jadi gen yang menekan pertumbuhan tumor. Jadi tugasnya adalah kayak rem gitu. Jadi kalau dia bekerja dia ngerem. Ngerem apa? Ngerem pertumbuhan sel sehingga selnya ini menjadi berhenti, tidak membelah diri. Ya, tapi kalau dia mengalami mutasi, Anda bayangkan kalau sepeda atau motor atau mobil remnya ada gangguan, ada mutasi gitu ya, akibatnya fungsi remnya menjadi tidak berfungsi, jadi kayak blong. Bisa bayangkan kalau selnya ini remnya blong, apa yang terjadi? Ya akan terjadi pertumbuhan yang terus menerus, ya. Dan yang ketiga, oh ya, untuk contoh dari tumor supresor gennya Anda bisa baca di sini ya, ada yang gen 53, gen P21, dan yang masternya adalah yang disebut sebagai gen RB atau retinoblastoma. Golongan gen yang ketiga adalah gen pengatur apoptosis. Kita tahu tadi bahwa apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, dan untuk proses tersebut membutuhkan gen-gen yang mengaturnya ya. Ada gen yang menghambat kematian, ada gen yang memicu kematian sel. Anda bisa lihat pada slide tersebut ya. Dan ini adalah macam-macam karsinogen. Karsinogen ini adalah agen yang bisa menjadi pencetus kejadian suatu kanker ya. Ada yang agen kimia ya, misalnya sisa-sisa pembakaran, gas-gas uap-uap dari pembakaran misalnya ya. Ada yang karsinogen yang radiasi, misalnya ultraviolet ya, sinar-sinar radiasi yang lain ya, nuklir ya. Makanya tidak heran pada bom nuklir itu akibat lanjutnya pada tahap panjang adalah suatu kejadian kanker pada area tersebut ya, seperti bom Hiroshima, Nagasaki waktu tahun itu ya, itu meninggalkan jejak karsinogen yang sangat luar biasa, sehingga beberapa tahun kemudian muncul pasien-pasien yang jumlahnya sangat besar ya dalam kasus kanker ini ya.
Yang berikutnya adalah karsinogen yang berupa mikroba. Ada banyak sekali mikroba yang dikaitkan dengan kejadian kanker, misalnya Epstein-Barr. Epstein-Barr itu virus yang dikaitkan dengan kejadian kanker nasofaring, ya, atau virus herpes 2 yang dikaitkan dengan kejadian kanker serviks, ya, kanker serviks rahim, ya. Untuk bakteri biasanya yang dikaitkan dengan kanker pada saluran pencernaan, terutama lambung, itu adalah bakteri dari jenis Helicobacter pylori. Ya, ini mengenai karsinogennya. Dan sekarang bagaimana kaitannya gizi ini terhadap suatu pertumbuhan neoplasma, ya. Sebenarnya tidak bisa kita bilang bahwa uh, apa ya nutrisi atau gizi ini secara pasti gitu ya bisa dikaitkan atau mempengaruhi suatu kejadian suatu neoplasma. Itu masih sulit kita lihat pengaruhnya secara pasti, ya, karena memang penyebab dari neoplasia ini memang sampai sekarang kan masih belum bisa dipastikan gitu ya. Makanya kita kenal dengan istilah faktor risiko, ya, multifaktorial, ya. Pada prinsipnya untuk gizi dan nutrisi ini dibagi menjadi 3 kelas: causing cancer atau yang menyebabkan cancer, promoting cancer atau yang meningkatkan faktor risiko kejadian cancer, dan protective cancer atau yang melindungi, ya. Nah, untuk pengaruhnya seorang pasien dengan kondisi cancer ini, pengaruhnya dengan gizi ini adalah pada slide ini dijelaskan bahwa seorang pasien dengan cancer ini biasanya kan akan kehilangan nafsu makan, atau yang dikenal dengan istilah anoreksia, atau banyak juga faktor-faktor mekanis yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan penurunan intake zat gizi pada pasien ini, ya. Akibatnya pada pasien ini akan terganggu keseimbangan gizinya yang berakhir dengan kondisi di mana disebut sebagai istilah kaseksia, di mana pasien ini menjadi sangat kurus, kurang nutrisi gitu ya, karena melalui suatu rentetan yang panjang yang sebenarnya tidak hanya satu penyebab saja gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi di mana pasien ini bisa berakhir dengan kaseksia. Ya, sekarang kita masuk pada topik yang kedua mengenai gangguan akibat radikal bebas. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, apa itu yang disebut sebagai radikal bebas. Untuk radikal bebas ini sebenarnya kalau dari bahasa aslinya ya kita kenal, untuk arti ini adalah molekul yang mempunyai sekelompok atom dengan elektron yang tidak berpasangan. Jadi elektron ini harusnya berpasangan, tetapi radikal bebas ini kehilangan satu atom sehingga dia tidak punya pasangannya. Nah, untuk mendapatkan pasangannya kembali untuk bisa berfungsi dengan normal, akhirnya dia akan mengambil atom di sekelilingnya, ya, sehingga akibatnya dia sangat destruktif, dia sangat merusak molekul-molekul di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah karbohidrat, protein, bahkan DNA pun, karena mengandung asam nukleat itu bisa juga menjadi korbannya, begitu ya. Sehingga tidak heran bahwa radikal bebas ini sangat dikaitkan dengan kejadian-kejadian mutasi DNA pada kanker misalnya ya, atau kasus-kasus aterosklerosis ya, diabetes mellitus, kejadian-kejadian infrak miokard yang didasari dengan kejadian aterosklerosis ya, itu banyak dikaitkan dengan radikal bebas. Oke, selanjutnya mengenai radikal bebas itu sebenarnya tubuh kita itu memiliki potensi untuk menghasilkan radikal bebas itu sendiri, yang dikenal dengan istilah radikal bebas dari sumber internal, dari dalam tubuh kita. Dari mana itu? Dari oksigen. Ya, tubuh kita itu butuh oksigen untuk metabolisme, tetapi hasil akhir dari metabolisme itu adalah yang disebut sebagai ROS, dia adalah bersifat radikal bebas. Jadi oksigen, kita butuh oksigen, tapi hasil akhir dari metabolisme dari oksigen ini adalah radikal bebas yang disebut sebagai ROS. Karena itu
walaupun kita tidak merokok, walaupun kita hidup sehat gitu ya, tetap saja kita harus mendapatkan intake nutrisi yang baik. Karena tanpa itu pun, tanpa pengaruh dari luar pun tubuh kita menghasilkan radikal bebas gitu ya. Tapi jangan khawatir bahwa tubuh kita punya mekanisme pertahanan diri terhadap si radikal bebas. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Lalu sumber radikal bebas yang kedua adalah yang dari eksternal atau yang dari luar tubuh kita ya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya asap rokok, alkohol, sinar ultraviolet ya, banyak sekali macamnya. Bisa Anda lihat di slide ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengenai bagaimana tubuh kita ini bisa tahan terhadap serangan radikal bebas, baik itu dari internal tubuh kita yang berupa ROS dari sisa metabolisme tadi ya, atau yang memang dari luar tubuh kita. Tubuh kita tuh punya daya tahan gitu ya. Di antaranya adalah berbagai macam enzim atau yang bukan enzim. Anda bisa baca di situ ya. Ada yang disebut sebagai SOD atau superoksida dismutase, katalase. Yang non enzim misalnya glutation sintetase, glukosa 6-fosfat dehidrogenase, glutation peroksidase. Ya, itu adalah enzim dan non enzim yang dia mampu menangkal atau bisa dikatakan sebagai antioksidan, anti radikal bebas. Jadi dia bisa mengkomplement atau melengkapi kehilangan si atom dari radikal bebas tadi, ya. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa tubuh kita ini memiliki suatu mekanisme untuk mempertahankan diri dari radikal bebas yang disebut sebagai antioksidan ya. Antioksidan itu apa? Antioksidan itu adalah substansi atau senyawa yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas. Tadi saya katakan bahwa radikal bebas ini adalah molekul yang kehilangan satu atom pasangannya ya. Jadi antioksidan ini melengkapi si atom yang hilang tadi. Nanti kita lihat di belakang mengenai mekanismenya ya. Jadi intinya antioksidan ini dia mencegah supaya radikal bebas ini tidak semakin destruktif, tidak semakin mengambil atom dari molekul-molekul yang lain gitu. Jadi tidak merambat kerusakannya. Jadi stop kehilangan atom yang tidak berpasangan ya. Jadi antioksidan ini dia menetralisir dari si radikal bebas ini untuk menjadi senyawa yang tidak lagi bersifat merusak ya. Dia sifatnya adalah menstabilkan kondisi dari radikal-radikal bebas tadi ya. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya yang tadi saya ceritakan bahwa radikal bebas ini kan adalah molekul yang kehilangan satu pasangan elektronnya ya. Nah, fungsinya atau mekanisme kerjanya dari si antioksidan ini adalah dia memberi atom hidrogen dari si molekul tadi ya. Sehingga akibatnya menjadi lengkap kembali, menjadi berpasangan kembali. Sehingga dia tidak akan menjadi rakus, dia tidak akan mengambil elektron-elektron di sekitarnya. Dia tidak akan bersifat destruktif. Ya, inilah yang dikatakan bahwa antioksidan ini sifatnya adalah menstabilkan radikal bebas karena memang cara kerjanya dia adalah melengkapi elektron yang hilang. Ya. Dan ini adalah jenisnya, ada yang disebut sebagai antioksidan endogen, ada yang disebut sebagai antioksidan eksogen. Yang endogen adalah kalau antioksidan ini diproduksi oleh tubuhnya sendiri, misalnya tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Ada yang disebut sebagai SOD atau yang non enzim adalah misalnya glutathione ya. Sedangkan antioksidan eksogen adalah antioksidan yang dari luar asalnya ya, bisa melalui bahan makanan yang kaya akan antioksidan, misalnya berbagai macam vitamin ya, atau itu istilahnya asam lemak, omega 3, omega 6 yang memang bersifat sebagai antioksidan ya, suplemen ya, madu dan sebagainya. Dan untuk sumbernya juga dibagi menjadi dua, menjadi sumber yang alami dan sumber yang sintetik. Kapan disebut antioksidan yang dari sumber alami? Jika antioksidan itu berasal dari satu atau dua komponen makanan, ya memang alami terdapat pada komponen makanan, ya. Sedangkan kalau antioksidan sintetik
dia diperoleh dari hasil sintetik dari reaksi kimia, ya. Atau bisa saja antioksidan alami itu dia, apa namanya, dia terbentuk dari reaksi-reaksi selama, bahan makanan itu diolah, ya. Atau bisa saja senyawa antioksidan ini sebenarnya, perlu diisolasi. Jadi tidak bisa apa, dimakan secara langsung, tetapi kita, makan dari hasil isolasi sumber alami yang terdapat pada makanan tersebut, ya. Jadi, misalnya ekstrak apa gitu ya. Jadi, ada antioksidan yang memang ketika kita makan itu memang sudah aktif seperti itu, ada memang antioksidan dari jenis bahan makanan yang kita, tidak bisa ambil secara langsung, tapi kita konsumsi dari hasil ekstraksinya, dari diisolasi terlebih dahulu, ya. Ya, saya rasa itu saja untuk materi mengenai cancer dan gangguan akibat radikal bebas yang bisa saya berikan untuk bahan, perkuliahan hari ini. Eee, Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi bekal Anda untuk belajar, diulang kembali, dipelajari kembali, dan menjadi bekal nanti untuk bisa, mengerjakan ujian dan lebih dari itu untuk memperkaya, wacana saudara mengenai topik-topik hari ini, ya. Akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat belajar.